Kantor Imigrasi Malang berhasil mengamankan 7 warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian dalam sebuah operasi pengawasan bertajuk Wira Waspada. Imigrasi kelas 1 TPI Malang, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Suyitno. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Bapak Anggoro Wijenarko. Yang kami hormati pejabat struktural Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang beserta para undangan dan rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami akan merilis berita tentang Imigrasi Malang berhasil mengamankan 7 orang warga negara asing yang diduga tidak menaati peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Untuk itu, kepada petugas dimohon untuk membawa deteni ke tempat acara. Baik, selanjutnya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang berkenan untuk memulai konferensi pers kepada Bapak yang terhormat, Bapak Anggoro Wijenarko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Suyitno. Terima kasih Pak sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Seksi Intelijen Pak Tri dan Kepala Seksi Tikim Pak Pak Indra. Dan yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan atau kami akan menggelar konferensi pers terkait dengan hasil kegiatan operasi Wira Waspada pengawasan orang asing yang dilakukan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang, di mana ini sejalan dengan amanat Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto, bahwa meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitasnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Maka Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang menyelenggarakan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja kami yang bertajuk Operasi Wira Waspada. Operasi Wira Waspada pada kesempatan kali ini dilakukan secara serentak oleh petugas imigrasi di seluruh Indonesia dari tingkat pusat, wilayah hingga pada daerah. Operasi ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2025, 15 sampai 16 Juli, mohon maaf, sesuai dengan syarat edaran PLT Direktur Jenderal Imigrasi, di mana dalam kegiatan operasi ini terdapat hasil kegiatan di mana dalam yang pertama adalah pelaksanaan operasi Wira Waspada telah
mengamankan 7 orang warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan peraturan keimigrasian pasal 123 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di mana yang bersangkutan atau warga negara asing tersebut telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggalnya. Yang kedua, ketujuh WNA tersebut diamankan di 2 tempat yang berbeda. 6 orang di Jalan Basuki Rahmat nomor 2B nomor 861 RT 04 RW 02 Kauman Kojen Kota Malang, yang terdiri dari 1 keluarga berkebangsaan Yaman dan 1 orang di Jalan Basuki Rahmat yang 2A nomor 889 RT 05 RW 02 Kauman Kojen Kota Malang yang berkebangsaan Pakistan. Dan selanjutnya untuk kronologis kejadian akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Bapak Suyitno. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Terima kasih, Pak Kakanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang. Yang saya hormati Kepala Seksi Interdakim Kantor Imigrasi kelas 1 Malang. Yang saya hormati Kepala Seksi Tikim Kantor Imigrasi Malang, serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil operasi Wirawaspada yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2025. Dalam operasi Wirawaspada tersebut, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang telah mengamankan sebanyak 7 orang warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kronologi yang pertama yaitu kronologi terhadap pengamanan 6 orang warga negara Yaman, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, petugas dari Seksi Interdakim Kantor Imigrasi Malang melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di Jalan Basuki Rahmat 2B nomor 861 RT 04 RW 02 Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang. Petugas sebelumnya telah melakukan pengamatan selama beberapa waktu guna pengumpulan bahan dan keterangan atas target operasi. Yang kedua, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tim tiba di lokasi dan diawali dengan berkoordinasi kepada Ketua RT, Linmas, dan tokoh masyarakat setempat. Petugas selanjutnya melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa target berada di lokasi. Dengan didampingi Ketua RT dan Linmas setempat, pukul 14 waktu Indonesia Barat, petugas mendatangi rumah target dan bertemu anak dari target warga negara Yaman berinisial O. Dijelaskan bahwa saat ini hanya ada yang bersangkutan beserta ibu dan adik perempuannya, sementara yang lainnya sedang berada di luar rumah, termasuk ayahnya warga negara Yaman berinisial A. Berdasarkan pemeriksaan dokumen yang dilakukan, bahwa terdapat 6 warga negara Yaman yang tinggal di lokasi, yakni ayah dan ibu serta 4 orang anaknya. Dalam rangka pendalaman atas keberadaan dan kegiatan 6 orang warga negara Yaman tersebut, maka selanjutnya petugas memanggil ke-6 warga negara Yaman tersebut pada keesokan harinya untuk dimintai keterangan. Kronologis yang kedua, pengamanan 1 orang warga negara Pakistan. Pada hari yang sama, Selasa 15 Juli 2025,
pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat orang asing asal Pakistan yang bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Gang 2A nomor 889 RT 05 RW 2, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, petugas berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk mengecek kebenaran laporan yang diterima. Petugas bersama Ketua RT bergerak ke lokasi. Didapatkan keberadaan satu orang warga negara Pakistan yang tinggal bersama WNI perempuan berinisial S yang mengaku sebagai istri sirinya. Petugas melakukan pengecekan dokumen serta berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan istri sirinya. Didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan adalah seorang warga negara Pakistan berinisial S. Yang bersangkutan telah tinggal di alamat tersebut sejak bulan Januari 2025. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, petugas membawa yang bersangkutan ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Demikian kronologis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyitno atas pembacaan kronologis kejadian. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Rakanim atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Kabid Wasdakim. Baik teman-teman media, saya akan menyampaikan terkait penanganan warga negara asing yang sedang kami tangani sekarang ini. Terdapat 7 orang warga negara asing, yaitu 1 orang berkebangsaan Pakistan dan 6 orang berkebangsaan Yaman. Adapun inisial dari ke-7 orang tersebut, yang pertama adalah SA, seorang laki-laki berkebangsaan Pakistan yang berumur 41 tahun. Yang kedua, berinisial ASAA, seorang laki-laki warga negara Yaman berumur 48 tahun. Yang ketiga, SAAA, seorang perempuan warga negara Yaman berumur 45 tahun. Yang keempat, AASA, seorang laki-laki berkebangsaan Yaman berumur 26 tahun. Yang kelima, SASAB, seorang laki-laki berkebangsaan Yaman yang berumur 18 tahun. Yang ketujuh, berinisial OASA, seorang laki-laki warga negara Yaman berumur 24 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 6 orang warga negara Yaman tersebut merupakan pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor dan penyatuan keluarga dengan penjamin PT PJT yang berkedudukan di Jakarta Utara. Pada perusahaan tersebut tidak ditemukan aktivitas usaha dari perusahaan tersebut dan kami menduga perusahaan tersebut fiktif. Adapun alasan yang bersangkutan menggunakan izin tinggal dalam rangka investasi dan penyatuan keluarga, yaitu agar lebih lama tinggal di Indonesia menurut pengakuan yang bersangkutan. Sedangkan 1 orang warga negara Pakistan merupakan pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor dengan penjamin perusahaan AIT yang berkedudukan di Tangerang, Banten. Aktivitas yang bersangkutan selama berada di Indonesia tidak berkaitan dengan usaha yang telah didaftarkan, tidak ada kegiatan ekonomi dari perusahaan AIT. Dugaannya bahwa penjamin yang bersangkutan adalah perusahaan fiktif. Terhadap ke-7 warga negara asing tersebut, saat ini sudah dilakukan pendetensian oleh kantor imigrasi Malang guna memudahkan tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam melakukan proses pemeriksaan selanjutnya agar nantinya akan memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk penindakan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian rangkaian peristiwa dan modus operandi tindak pelanggaran hukum keimigrasian yang diduga dilakukan oleh 6 orang warga negara Yaman dan 1 orang warga negara Pakistan yang saat ini
sedang dalam penanganan oleh tim penyidik Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Kami Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang menegaskan komitmen yang teguh dalam menegakkan hukum keimigrasian di wilayah kerja kami. Melalui pengawasan penindakan terhadap pelanggaran serta kerjasama lintas sektoral, Kantor Imigrasi Malang bertekad menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sekaligus memberikan pelayanan keimigrasian yang humanis dan akuntabel demi terciptanya tertib keimigrasian yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada press conference untuk siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Pertanyaannya, tentunya ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan bukti-bukti yang kami miliki sampai dengan saat ini. Dari pendalaman itu, tindak lanjut yang bisa kami berikan yang pertama adalah tindakan seperti ada tindakan administratif dan pro justisia. Kalau misalnya buktinya sudah cukup, bisa dilanjutkan tindakan penyidikan akan kami lanjutkan. Namun kalau tindakan itu hanya bersifat administratif, akan kita lakukan pendeportasian. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus, Pak, dari adadimalang.com. Yang pertama, mungkin dalam pengembangan pemeriksaan terhadap 7 orang ini, apa masih ada kemungkinan WNA lain yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Malang ini dengan melakukan modus yang sama seperti itu. Terus yang kedua, sebenarnya tujuannya apa? Selain ingin tinggal lebih lama, gitu, apa ada indikasi tujuan lain dengan melakukan pelanggaran ini? Dan mungkin ada aktivitas lain, Pak, yang hasil temuannya mungkin apa ada pelanggaran lain, misalkan terlibat dengan narkotika atau apa, atau TPPU atau seperti itu. Dan itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya terkait dengan modus operandi, Pak, modus yang dilakukan sampai dengan saat ini, bahwa kami memang sudah telusuri dari Ketua RT, Ketua RW, memang untuk kegiatan yang bersangkutan ini tidak melakukan kegiatan apa-apa, Pak. Jadi makanya kami masih mengambil kesimpulan bahwa memang tujuan dari yang bersangkutan itu agar bisa memberikan keterangan pada saat melakukan perpanjangan izin tinggal itu bahwa dia masih berkegiatan sebagai investor. Sedangkan untuk kegiatannya tidak ada. Namun kalau kita berdasarkan informasi dari masyarakat juga, karena memang ini salah satunya warga negara Pakistan ini, informasinya juga dari masyarakat, Pak. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kami punya wadah yang namanya Timpora itu, dan juga kami tentunya sangat butuh informasi dari masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan hal ini itu banyak terjadi di kota atau mungkin Kabupaten Malang, karena ini kan memang dalam rangka operasi Wirawaspada dengan waktu yang ditentukan. Tentunya kami membutuhkan waktu lagi karena penanganan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi info yang untuk warga negara Yaman, memang karena di dalam sistem kami itu kami coba analisa, mereka sudah bertempat tinggal mungkin selama 4 tahun, dan kita agak curiga sebenarnya kegiatannya apa di Indonesia, dan akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pendalaman. Ternyata didapatkan bahwa bukti-bukti untuk sponsornya yang ada di Jakarta tentunya itu tidak berjalan sejak 2021. Jadi kalau terkait dengan modus operandi seperti ini mungkin memang pastinya ada, Pak. Cuman yang bisa kita lakukan
adalah bekerja sama dengan instansi-instansi yang terbentuk di dalam Timpora itu, dan juga yang paling penting ya kerjasama antar masyarakat dan petugas imigrasi yang mungkin di lingkungannya itu ada orang asing yang mungkin belum memiliki keberanian untuk bertanya mungkin kepada orang asing itu karena mungkin terkendala bahasa. Yang kedua, mungkin belum ada keberanian dari masyarakat karena mungkin orang Indonesia itu kan orangnya nggak enakan. Jadi kalau untuk mengadukan keberadaan warga negara asing yang ada di wilayahnya ke kantor imigrasi mungkin masih sungkan. Tapi sebenarnya itu justru hal yang kami dorong, Pak, gitu. Karena terkait dengan hotel seperti itu juga kami wajibkan untuk melaporkan apabila ada orang asing yang tinggal di hotel tersebut. Itu tentunya juga sama halnya juga di perumahan-perumahan, karena yang kami temukan di sini satu warga negara Palestina dan warga negara Yaman ini kondisinya memang dia tinggal di komplek perumahan. Gitu. Ini ada tambahan, Pak Tri? Cukup. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan dari rekan-rekan media? Saya Dinda dari Malang Posko Media. Yang saya tanyakan sih kan alasan yang bersangkutan ini memilih menggunakan izin tinggal bla 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 karena adanya kemudahan memperoleh izin tinggal dalam penanaman modal asing. Berarti kan sebenarnya hal seperti ini sudah banyak dimanfaatkan oleh WNA ya Pak ya. Yang pertama pertanyaan saya, sebelumnya apakah juga ada di Malang khususnya kasus seperti ini? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya imigrasi untuk selanjutnya mencegah hal-hal seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Untuk investor itu yang kami analisa sebagai sponsor fiktif ini mungkin di periode saya baru kali ini ketemu gitu. Baru kali ini ketemu, kebetulan dua, dan memang ini butuh pemantauan yang membutuhkan jangka waktu, karena kami melakukan pendalaman juga, kami mengecek sponsor yang ada di visanya gitu. Tapi memang kalau untuk yang Pakistan ini, karena memang laporan dari masyarakat langsung, kami tidak butuh waktu lama. Di hari yang sama pada saat kita mengamankan warga negara Yaman, kita datangi juga warga negara Pakistan, dan ternyata memang dari beberapa keterangan yang disampaikan ternyata terbukti bahwa memang dia tidak berkegiatan selama di Indonesia. Dan kedepannya dalam upaya mencegah hal ini terjadi, ya tentunya langkah-langkahnya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang memang berhubungan dengan atau beririsan dengan warga negara asing. Ya, tentunya kalau investor pastinya kan ada irisannya sama nakar misalkan, atau mungkin kalau misalnya ini BKPM ataupun Disnaker terkait dengan tenaga kerja asing, itu juga bagian dari kerjasama kami tentunya kalau untuk di tingkat daerah ini, dan juga tentunya yang tadi kami sampaikan, informasi dari masyarakat itu sangat berarti buat kami untuk kami menindaklanjuti mendengar bahwa ada ketepatan warga negara asing yang mungkin berada di sekitar rumah atau wilayah tempat tinggal, yang tentunya karena Kanim Malang ini membawahi 7 wilayah kerja yang tentunya banyak yang harus kami awasi, tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan, Pak Tri? Cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Bagus dari Tugu Malang. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan upaya hukum terhadap pihak penjamin ini, yang selaku penjamin dari warga negara asing tersebut. Apa langkah upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak imigrasi, Bapak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Bagus atas pertanyaannya. Upaya hukum itu sebenarnya kita harus benar-benar mendapatkan bukti dulu Pak terkait dengan keberadaan sponsornya. Kalau misalnya sponsornya ini memang tidak ada, kita agak kesulitan gitu. Jadi yang akan kami lakukan ya mungkin kita akan melakukan tindakan administrasi atau upaya hukum terhadap warga negara asingnya, karena kita harus banyak menelusuri dokumen-dokumen yang bersangkutan terkait dengan mungkin perusahaan yang mensponsori, karena orang asing yang datang ke Indonesia tentunya wajib memiliki sponsor untuk menjamin keberadaan dan izin tinggalnya. Tapi bisa jadi dari orang asing ini yang memang melakukan kegiatan yang memang tidak seperti tujuan awalnya. Jadi upaya hukumnya tergantung dari nanti hasil pendalaman dari tim penyidik Pak. Nanti mungkin karena prosesnya masih berjalan, mungkin penentuan tindakannya nanti mungkin kalau sudah cukup bukti. Mungkin itu Pak Gus.